Raut wajah Thomas menjadi sangat jelek. Kehilangan muka di depan wanita cantik membuat Thomas merasa dipermalukan. Jadi dia berjalan menghampiri dengan cepat. Robbie tidak bergerak dan Scott juga tidak bergerak. Dua orang itu menatap pria berjas hitam itu dengan tatapan serius. Di saat bersamaan, Deva juga mengernyitkan keningnya. Meskipun pria berjas itu baru saja menunjukkan kekuatannya yang mencapai tingkat puncak Grandmaster, tetapi Deva tahu pria berjas itu tidak menggunakan kekuatan aslinya, melainkan dia masih mempunyai kekuatan tersembunyi. Pemuda ini terlihat masih muda, tetapi seharusnya sudah mencapai ranah Great Grandmaster. Mungkin jauh lebih kuat daripada ketua sekte Nirwana, Hasan. Tampaknya teknik kultivasi iblis memang bisa meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Kalau tidak, untuk menembus ranah Great Grandmaster adalah hal yang sangat sulit. Pria berjas itu melihat orang-orang dari lembah tanpa bayangan yang mengepung dirinya, tidak merasa takut sama sekali. Tetapi dia mengernyitkan keningnya. Jika pertarungan terus berlanjut, dia takut identitasnya sebagai kultivator iblis akan terungkap. Sialan, aku Thomas tidak pernah mendapat perlakuan seperti ini. Bunuh orang ini hari ini lalu lemparkan dia ke lautan. Thomas berteriak dengan sangat marah. Orang-orang dari lembah tanpa bayangan menerima perintah dari Thomas dan bergegas mengambil posisi. Aura di tubuh mereka juga mulai bangkit. Melihat hal ini, pria berjas itu berusaha mati-matian menekan hawa jahat dalam dirinya. Jika tidak, pasti akan mudah disadari oleh orang lain. Mereka terlihat akan segera berkelahi, dan seorang pemuda yang mengenakan setelan berjalan menghampiri, diikuti dengan banyak orang berseragam di belakangnya. Pada sisi kiri pakaian orang-orang ini, terdapat sulaman seekor naga, dan banyak yang langsung tahu kalau mereka adalah orang-orang dari keluarga King. Berani membuat onar di kapal ini. Bukankah itu tidak memberi muka kepada keluarga King? Efron melirik ke arah Thomas dan pria yang mengenakan jas itu. Lalu tekanan yang tidak berwujud datang dari tubuhnya. Thomas yang melihat Efron segera menarik kembali arogansinya yang terlihat di awal. Dia mengibaskan tangannya pada bawahannya agar mereka bubar. Tuan muda Efron, bawahanku dilukai oleh orang ini. Bukankah harus ada penjelasan? Thomas bertanya pada Efron. Aku sudah melihat semuanya. Efron melirik Thomas lalu berkata pada pria berjas yang ada di belakang. Kau sudah boleh pergi. Melihat hal ini, pria berjas itu segera pergi. Menghadapi Efron membuat pria berjas itu sedikit gugup. Dia takut Efron bisa menyelidiki identitasnya. Thomas melihat Efron yang membiarkan pria berjas itu pergi, mengernyitkan keningnya dan berkata dengan tidak senang, Tuan muda Efron, lembah tanpa bayangan tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini sebelumnya. Sekarang di hadapan semua orang, di mana lembah tanpa bayangan harus menaruh wajah kami? Kau sendiri yang memprovokasi orang untuk mendapatkan gadis. Kalau kau merasa kehilangan muka, maka kau bisa berbicara dengan keluarga King. Tatapan Efron sedikit memudar, dan aura dingin dari tubuhnya membuat Thomas menggigil. Melihat Efron seperti itu, Thomas menggertakkan giginya dan mendengus dingin, lalu membawa bawahannya kembali ke kamar. Dia juga tidak berminat untuk bermain wanita lagi. Lembah tanpa bayangan memiliki sedikit kekuatan, tetapi masih tidak cukup untuk melawan keluarga King. Keluarga King adalah keluarga kaya yang tersembunyi. Mereka memiliki akar yang sangat kuat. Thomas kembali ke kamar. Efron melihat ke arah Yuki dan yang lainnya, lalu berkata pada bawahannya, minta anak buah kita untuk menyiapkan sebuah kamar untuk 3 nona ini, dan bawakan kartu kamarnya kemari. Baik. Segera orang dari keluarga King mengosongkan sebuah kamar, lalu menyerahkan kartu kamar itu kepada Yuki. Nona-nona, jika kalian membutuhkan sesuatu, jangan ragu-ragu untuk mencariku. Namaku Efron King. Apakah nona-nona sekalian mempunyai waktu luang untuk minum teh bersama? Efron bertanya sambil menyerahkan kartu kamar kepada Yuki. Mereka tidak punya waktu. Saat ini Deva melangkah ke depan Yuki dan yang lainnya, lalu mengambil kartu kamar setelah melirik Efron.
Dia menarik Yuki dan yang lainnya pergi tanpa memberi muka kepada Efron sama sekali. Efron tercengang, lalu pandangannya melekat pada punggung Deva dengan erat dan mengernyitkan keningnya. Siapa orang itu? Apakah aku kenal dengannya? Kenapa aku merasa sangat familiar saat melihat orang itu? Efron terlihat sangat kebingungan. Saat dia melihat Deva untuk pertama kalinya, dia sudah merasakan perasaan yang sangat familiar. Seolah-olah dia sudah pernah bertemu dengannya entah di mana, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Meskipun Efron adalah garis keturunan tidak langsung, tetapi dia masih memiliki hubungan darah dengan Deva. Ibunya Deva adalah bibinya Efron. Dua orang itu adalah saudara sepupu. Hanya saja, saat ini dua sepupu ini tidak memiliki perasaan apapun terhadap satu sama lain. Keduanya saling membenci dan ingin membunuh eksistensi satu sama lain. Tuan muda Efron. Scott dan Robbie berjalan mendekat. Efron menganggukkan kepalanya sebagai salam. Kedua orang itu bersikap sangat rendah hati di hadapan Efron, karena mereka juga tidak bisa tidak merendah di hadapan keluarga King yang begitu hebat. Efron juga mengangguk, lalu melambaikan tangannya sebagai isyarat agar kerumunan itu membubarkan diri. Efron tidak ingin terjadi masalah apapun selama beberapa jam di atas kapal. Tidak disangka, beberapa gadis ini ternyata cukup populer juga. Setelah membawa Yuki dan yang lainnya pergi, Deva berkata dengan nada masam. Melihat sikap Deva yang seperti itu, Yuki terkekeh. Kenapa? Kau cemburu ya? Aku tidak cemburu. Deva menggelengkan kepalanya. Di atas kapal ini, hanya ada kami bertiga yang masih gadis. Sisanya merupakan ibu-ibu yang sudah berumur. Tentu saja kami menjadi populer. Eli berkata sambil tersenyum. Ada lebih dari ratusan orang di kapal ini. Selain mereka bertiga yang masih gadis, benar-benar tidak terlihat gadis-gadis lainnya. Pantas saja banyak dari mereka yang menyanjung. Menurutku, alasan yang paling penting adalah kecantikan Kak Yuki dan Kak Eli. Jadi, membuat begitu banyak pria menyanjung mereka. Kalau aku seorang laki-laki, aku pasti juga akan memulai percakapan dengan mereka. Weni berkata dengan mulut manisnya. Weni, semakin lama kau semakin pandai berbicara ya. Benar-benar membuat orang sangat menyukaimu. Eli membelai kepala Weni dengan lembut, tetapi tidak lama kemudian, dia seperti teringat akan sesuatu dan raut wajahnya menjadi sedikit jelek. Eli, ada apa denganmu? Deva menyadari perubahan wajah Eli yang tiba-tiba dan merasa ada yang tidak beres. Jadi dia bertanya dengan aneh. Oh, tidak apa-apa. Eli menggelengkan kepalanya. Dia hanya teringat setelah sampai di Pulau Naga, mungkin Weni dan Yuki tidak akan bisa kembali lagi. Jadi dia merasa sedih. Di saat Deva ingin bertanya lagi, tiba-tiba ada beberapa orang yang menghalangi jalan mereka. Deva menoleh dan menemukan Roy yang membawa orang-orangnya untuk menghalanginya. Sedangkan di sisi Roy adalah kakak keduanya Raul. Deva tidak disangka kita akan bertemu di sini, bukan? Roy menatap Deva dan mencibir. Apa yang kau inginkan? Deva sudah melihat kedua bersaudara dari keluarga Bastian ini sejak di restoran yang ada di hotel. Oleh karena itu, dia tidak merasa aneh saat bertemu dengan mereka di atas kapal. Melihat Deva tidak bergeming, Roy mengernyitkan keningnya. Kau sudah membunuh kakak pertamaku. Apakah kau tidak merasa takut bertemu denganku? Aku rasa yang seharusnya takut adalah kau, bukan? Aku bisa membunuh kakak pertamamu. Tentu saja bisa membunuhmu. Kalau kau ingin keluarga Bastian lenyap, maka kau bisa mencoba untuk memprovokasiku. Deva berkata dengan wajah acuh tak acuh. Mendengar itu membuat wajah Roy seketika memerah karena marah, lalu menunjuk Deva dan berkata, Nak, kau terlalu arogan. Jangan kira keluarga Bastian tidak mencarimu selama beberapa waktu ini karena takut padamu. Hari ini, aku akan mencabik-cabik nyawamu dan memainkan beberapa wanita yang ada di sampingmu itu. Dengan adanya kakak keduanya, Raul, di sisinya, Roy sama sekali tidak takut pada Deva. Kemarahan dalam dirinya terus membara. Namun saat Roy bersiap menyerang Deva, Raul yang ada di sampingnya malah menghentikannya.
Kakak kedua, orang ini adalah orang yang membunuh kakak pertama. Sekarang dia sudah di depan mata, kenapa kau malah menghalangiku?" Roy tidak mengerti kesempatan yang begitu baik. Kenapa kakak keduanya malah menghalangi dirinya membalaskan dendam? "Kau sudah lupa apa kata keluarga King tadi? Berani membuat onar di kapal ini artinya memprovokasi keluarga King. Namun setelah turun dari kapal keluarga King, sudah tidak bisa mengaturnya lagi. Saat itu, mungkin tidak perlu kita yang turun tangan. Keluarga King juga tidak akan membiarkannya datang ke tempat seperti ini masih membawa beberapa gadis cantik. Itu sama saja dengan cari mati." Raul menatap Deva dan menyeringai. Deva tidak memberi wajah kepada Efron barusan. Dengan sifat keluarga King yang begitu arogan, mana mungkin akan membiarkan Deva. Mendengar perkataan Raul, Roy hanya bisa menahan kekesalannya, lalu menatap Deva dan mencibir. "Aku akan membiarkanmu hidup sebentar lagi. Setelah tiba di Pulau Naga, aku pasti akan membuatmu bersujud memohon ampun. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kalau tidak berani menyerang, maka minggir saja," Deva berkata dengan acuh tak acuh, lalu mendorong Roy, lalu membawa Yuki dan yang lainnya masuk ke dalam kamar. Roy menatap punggung Deva dan meludah dengan keras. "Cih, kau bisa sombong sekarang. Sebentar lagi kau akan tahu rasa." Setelah selesai bicara, Roy menatap Raul dan bertanya, "Kakak kedua, apakah keluarga King begitu hebat? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Lalu, Lembah Tanpa Bayangan, klan Guntur, aku sepertinya belum pernah mendengarnya." Raul melirik Roy dan berkata dengan tidak senang, "Kau setiap hari hanya menjalani kehidupan mewah. Apa yang kau tahu? Kalau bukan karena kakak pertama sudah mengurus keluarga Bastian dengan baik, keluarga Bastian yang sekarang pasti sudah hancur sejak lama. Di masa depan, aku akan berada di tanah keluarga Bastian dan jarang bisa pulang. Keluarga Bastian akan mengandalkanmu. Jadi, lakukanlah dengan baik." Setelah dimarahi oleh Raul, Roy pun cemberut dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Akhirnya perjalanan berlayar selama beberapa jam berakhir. Pulau Naga sudah berada di depan mata mereka. Walau mereka belum tiba di pulau, mereka semua sudah bisa merasakan hembusan angin dingin yang menerpa mereka dan membuat mereka semua menggigil. Sekarang masih musim panas. Biasanya orang-orang hanya mengenakan pakaian tipis, tetapi sejauh mata memandang, Pulau Naga diselimuti oleh salju berwarna putih. Pemandangan yang sangat aneh. Sepertinya legenda tentang Pulau Naga memang benar adanya. Setelah melihat Pulau Naga dengan matanya sendiri, Deva diliputi oleh rasa haru. Tidak lama kemudian kapal pesiar berlabuh dan suara Efron terdengar dari pengeras suara. "Hadirin, ini adalah Gunung Naga Es di salah satu sisi Pulau Naga. Jika ada yang ingin pergi ke pulau melalui sisi ini, bisa langsung turun dari kapal. Setelah itu kami akan pergi ke sisi lainnya dari pulau. Kalian bisa memilih sendiri ingin pergi ke pulau melalui sisi yang mana." Tangga spiral dari kapal pesiar diturunkan, dan mereka yang ingin pergi ke pulau melalui sisi ini bisa turun dari kapal. Namun setelah sesaat, tidak ada orang yang turun dari kapal, karena tidak ada yang ingin turun di tempat yang begitu dingin, dan sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah lapisan putih salju. Tidak terlihat ada tumbuhan eksotis. Beberapa orang datang untuk menemukan bahan obat atau hewan spiritual. Di tempat sedingin ini jelas tidak ada hal-hal yang mereka cari itu. Melihat tidak ada yang turun, tangga spiral bersiap untuk dinaikkan kembali dan kapal hendak berlayar di sisi lain. Tetapi di saat ini Deva membawa Yuki dan yang lainnya muncul di haluan kapal dan menuruni tangga itu. Kali ini semua orang yang ada di atas tangga menjadi gempar dan mulai berdiskusi. Apakah orang ini gila? Membawa 3 gadis pergi ke pulau melalui sisi ini, tidak takut mati kedinginan. Aku rasa beberapa orang ini bukan datang untuk mencari benda pusaka, lebih terlihat sedang bertamasya. Siapa yang datang mencari benda pusaka sambil membawa 3 orang gadis?
Mereka mana mungkin kedinginan. Saat kedinginan, mereka bisa berkumpul bersama dan tidak merasa dingin lagi. Masih bisa melakukan olahraga berat. Sialan, bocah itu benar-benar beruntung bisa membawa 3 wanita sekaligus. Semua orang menatap Deva yang membawa Yuki dan yang lainnya turun dari kapal dan menatapnya dengan iri. Namun, setelah Deva turun dari kapal, Robbie juga membawa bawahannya turun. Melihat Robbie turun, Scott dan Thomas juga mengikutinya. Saat melihat 3 iblis itu turun, orang-orang yang ada di atas kapal semakin tidak berani turun. Hanya saja banyak orang yang mengkhawatirkan Deva serta Yuki dan yang lainnya. Karena mereka tahu dengan jelas tujuan 3 orang itu turun dari kapal adalah untuk mengincar 3 orang gadis itu. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Melihat Deva turun dari kapal, Roy bertanya pada Raul. Setelah merenung sejenak, Raul menggertakkan giginya. Ayo, kita turun juga. Dia tidak bisa tidak membalaskan dendam kakaknya yang terbunuh. Karena Deva sudah turun dari kapal, maka mereka harus mengikutinya. Tidak akan ada yang peduli jika membunuh Deva di Pulau Naga. Raut wajah Deva berubah menjadi muram saat melihat kerumunan yang ikut turun dari kapal. Dia memilih untuk turun di tempat ini karena tidak satupun dari mereka yang mau turun di sini. Deva kebetulan bisa menghindari kerumunan dan mengeluarkan petanya untuk mencari kristal naga sendirian. Kalau ada terlalu banyak orang, walau Deva memiliki peta, dia juga tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dan dia juga tidak akan berani mengeluarkan peta, karena kalau mereka tahu dia memiliki peta dari Pulau Naga, maka konsekuensinya sudah bisa ditebak. Kak Scott, Kak Robbie, tidak disangka kalian berdua juga begitu liar terhadap wanita. Tapi kebetulan mereka bertiga, jadi kita bisa masing-masing mendapatkan 1 orang. Aku mau yang berambut kuncir dan yang paling muda itu, meskipun tubuhnya belum berkembang sepenuhnya. Tapi dia lebih muda. Kalian jangan ada yang berebut denganku. Thomas menatap Weni, yang paling muda yang ada di hadapannya. Sepasang matanya dipenuhi dengan nafsu dan air liurnya sudah hampir mengalir. Scott dan Robbie melirik Thomas dengan malas. Mereka tidak mengerti apakah orang ini datang ke Pulau Naga untuk bermain wanita atau mencari benda pusaka. Namun alasan Robbie turun dari kapal adalah karena dia sudah dipermalukan oleh Yuki dan gadis-gadis ini saat di penginapan. Karena bagi mereka, para tuan muda ini, kehormatan mereka jauh lebih penting daripada apapun. Sedangkan Scott tidak turun demi para wanita itu, juga bukan karena kehormatannya. Dia turun hanya karena melihat Robbie turun dari kapal. Dia tidak pernah menyukai Robbie dan ingin bersaing dengannya. Di saat ini, Raul juga membawa bawahan keluarga Bastian turun dari kapal. Thomas melihat ada orang lain yang ikut turun, mengernyitkan keningnya dan setelah melirik Raul dan Roy dia berkata, "Kalian ini sudah menjadi paman-paman berjenggot, tapi masih turun untuk berebut wanita dengan kami. Tidak tahu malu ya?" Raul dan Roy sudah berumur 40-50 tahunan. Di mata Thomas, mereka adalah paman-paman parubaya. Bagaimana bisa mereka bersaing dengan para anak muda untuk memperebutkan wanita? Mendengar perkataan Thomas, Roy menjadi marah. Hanya seorang bocah ingusan dengan kekuatan master juga berani berbicara seperti itu pada mereka. Hanya saja Raul yang ada di samping Roy diam-diam menarik tangannya, lalu tersenyum dan berkata pada Thomas, "Tuan muda Thomas salah paham. Kami tidak tertarik pada gadis-gadis itu. Hanya saja kami memiliki sedikit urusan dengan Deva. Jadi kami ingin menyelesaikannya di pulau ini." Thomas menunjuk Deva yang ada di depan. "Maksud kalian pria itu?" "Benar, itu dia." Raul menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu tidak masalah, asalkan bukan berebut wanita dengan kami, maka tidak masalah. Hanya ada 3 wanita dan sudah cukup untuk dibagi kepada kami bertiga." Thomas berkata sambil tersenyum lebar. Raul tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun klan keluarga Bastian juga memiliki kekuatan yang kuat, tetapi dia juga tidak ingin memprovokasi 3 pemuda di depannya.
Apalagi dia hanyalah garis keturunan tidak langsung dari keluarga Bastian. Kalau sampai memprovokasi 3 keluarga itu, mungkin klan keluarga Bastian tidak akan melindunginya. Di saat Raul dan Roy memimpin anak buahnya berjalan ke arah Deva, tiba-tiba dari kapal ada seseorang yang diam-diam berjalan turun. Orang itu adalah pria berjas yang tadi melukai anak buah Thomas. Saat melihat pria berjas itu turun, Thomas menjadi sangat marah. Tapi dia tidak mengatakan apapun karena dia menyadari bahwa pria berjas itu tampaknya tidak mudah diprovokasi. Meskipun dia mengatakan meminta Scott dan Robin untuk melindunginya, tetapi kalau benar-benar menghadapi bahaya, 2 orang ini pasti tidak akan membantunya. Mereka hanya berpura-pura saja. Sedangkan Deva yang berada tidak jauh, melihat pria berjas itu juga turun, raut wajahnya menjadi semakin muram. Keningnya mengernyit dengan erat. Orang-orang yang turun ini semuanya adalah para ahli, dan situasi menjadi semakin sulit. Tapi setelah pria berjas itu turun, dia hanya menyapu kerumunan sekilas, lalu berjalan menjauh. Dia sama sekali tidak berminat untuk ikut bersama Deva dan yang lainnya. Kapal akan datang menjemput kalian semua 3 hari kemudian. Kalau tidak naik ke kapal, maka bersiaplah menunggu mati di atas pulau. Suara pengeras suara dari kapal terdengar dan berpesan kepada orang-orang yang turun dari kapal. Sedangkan saat ini Efron yang berdiri di titik tertinggi di kapal menatap orang-orang yang turun dari kapal dan mengangkat sudut mulutnya. Menarik. Sekumpulan orang-orang ini benar-benar menarik. Tuan muda, menurutmu apakah orang yang kita cari ada di kerumunan itu? Seorang bawahan Efron yang berada di sampingnya juga melihat ke arah orang-orang yang turun dari kapal dan berkata, 2 orang pria yang lebih tua itu sudah pasti bukan. Lalu 3 pria dari lembah tanpa bayangan, klan Guntur, dan keluarga Tantra itu juga sudah pasti bukan. Lalu, apakah pria berjas itu? Aku melihat dia sengaja menyembunyikan dirinya. Tidak perlu berspekulasi, kita akan mengetahuinya 3 hari ke depan. Efron menyipitkan matanya. Aku benar-benar ingin melihat orang seperti apa sepupuku yang belum pernah kutemui itu. Suara cerobong dari kapal pesiar berbunyi dan kapal pesiar perlahan-lahan berlayar menjauh. Setelah kapal pesiar berlayar, Roy tidak sabar untuk membawa bawahannya dan mengepung Deva dan yang lainnya. Kali ini, Raul juga tidak repot-repot menghentikannya. Deva sudah membunuh kakak pertamanya, jadi dia pantas mati. Melihat Roy membawa orang untuk mengepung dirinya, Deva tetap terlihat tenang. Namun Yuki dan yang lainnya malah menjadi gugup dan berdiri dekat-dekat dengan Deva. Deva, bukankah kau sangat sombong? Hari ini, di tempat terpencil ini, aku mau lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Hari ini, aku akan membalaskan dendam kakak pertamaku. Setelah berkata, Roy langsung mengayunkan tinjunya ke arah Deva. Roy yang memiliki kekuatan seorang Grandmaster mengayunkan tinjunya yang kuat sehingga membuat salju beterbangan. Deva mendengus dingin, cari mati. Namun saat Deva hendak membalas serangan itu, Weni yang berada di samping Deva sudah melompat terlebih dulu. Ingin menyentuh Kak Deva, kau harus melewatiku dulu. Sosok ramping Weni seketika muncul di hadapan Roy. Melihat Weni berani melawan dirinya, Roy sedikit kaget. Mengingat apa yang baru dipesan oleh Thomas tadi, Roy hanya bisa menarik kembali sebagian tenaganya. Jika dia benar-benar membunuh Weni dalam satu pukulan, bisa saja Thomas akan mencari masalah dengannya. Roy menarik hampir setengah dari kekuatannya, lalu menghantamkan tinjunya dengan tinju Weni. Setelah suara dentuman keras, gelombang serangan yang sangat besar membuat salju yang berada dalam radius beberapa meter di antara kedua orang itu tidak terlihat dan menunjukkan tanah yang berwarna coklat. Di saat bersamaan tubuh Roy terhempas ke belakang seperti layang-layang yang benangnya putus. Organ dalamnya berkecamuk dan membuat Roy menyemburkan seteguk darah segar dari mulutnya. Adik, Raul yang melihat itu melompat dengan garang dan menangkap Roy yang masih terbang di udara.
Melihat Roy dikalahkan dan dipukul hingga terbang oleh seorang gadis yang tampak biasa-biasa saja, membuat orang yang lain membeku di tempat. Terutama Thomas, tatapannya pada Weni menjadi lebih panas lagi. Dia sama sekali tidak terintimidasi oleh kekuatan Weni.